Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema dengan judul Kamu Menarik Perhatian Dia. Sekali lagi, kamu menarik perhatian dia. Wow, menarik sekali rasanya ya. Dan di sini saya akan mencoba untuk membaca lebih dalam lagi, deep reading, di mana saya akan mencoba untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana perasaan dia, bagaimana hati dia, apa yang dia pikirkan, dan sebagainya. Oke deh, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Damar Aji di channel ini. Seperti biasa saya akan membahas tentang berbagai macam cerita tentang kehidupan, asmara, karir, rezeki, dan sebagainya. Termasuk mungkin juga ada penyembuhan-penyembuhan juga yang mungkin dibutuhkan sama kamu. Tetapi di sini sekali lagi tema dan judul kali ini adalah kamu menarik perhatian dia. Nah, di sini bakal kita lihat sebenarnya apa sih yang membuat dia itu ketarik perhatiannya sama kamu, yang membuat dia itu ketarik energinya sama kamu, gitu kan? Dan kemudian dia memikirkan kamu terus-menerus dan sebagainya. Kira-kira apa saja? Selain itu, saya juga bakal memberikan semacam hal-hal yang mungkin nanti bisa memberikan untuk masukan-masukan kamu, sesuatu yang mungkin harus kamu perhatikan, sesuatu yang mungkin harus kamu hindari, ya. Tujuannya adalah agar hubungan kamu bersama dia itu semakin kesana semakin bagus, ya kan? Karena saya yakin sekali bahwa kamu pasti menginginkan hal tersebut. Oke. Baik teman-teman, langsung aja kita kocok kartunya dan kita bakal melihat satu persatu. Dan jangan lupa, ini adalah bacaan bersifat general reading, jadi semuanya tidak semuanya bisa resonate dan tidak semuanya bisa pas ya. Oke, ini udah jatuh satu. Mau ya. Kartu pertama menarik sekali nih, ada Ten of Cups. Oke, tapi nanti kita baca, nanti kita keluarin dulu kartu yang lain. Oke. Kemudian disusul ada King of Swords, kemudian ada Queen of Wands, ada King, ada King, ada Queen ya. Oke. Selain kartu tarot, saya juga nanti bakal baca dengan apa namanya, Oracle card ya. Nah, teman-teman, video ini bersifat timeless ya. Jadi kapanpun kamu nonton video ini berarti masih berlaku. Ini bagus-bagus banget kartunya. Oke, mudah-mudahan memang ini adalah pertanda atau pertanda sesuatu yang bagus buat kamu ke depannya. Ya, karena bagaimanapun ketika kita berpikir positif, wah ini benar-benar bagus. Asli kartunya bagus-bagus ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini bagus-bagus semua. Jadi gini teman-teman, pada dasarnya, pada prinsipnya dan pada dasarnya ketika kita berpikir positif, kemudian medan energi kita juga semakin positif, otomatis itu akan menarik hal-hal yang positif juga. Ya, itu udah rumus dan hukum alam semesta. Maka saya berharap di sini ini bisa menjadi sebuah sugesti yang positif, bisa menjadi sebuah doa yang positif, ya kan? Kalau misalnya bagus-bagus diaminkan. Kalau misalnya ada yang tidak bagus, abaikan saja, buang saja, gitu kan? Karena bagaimanapun pasti di kehidupan kita selalu ada dualisme ya, ada siang malam, pagi sore, baik buruk dan sebagainya. Nah di sini saya berharap bahwa yang baik-baik diambil, yang nggak bagus udah buang aja, lupakan aja, oke? Nah saya akan melihat, geser dulu ya sedikit. Kita keluarkan 2 kartu lagi. Lalu saya akan baca. Satu lagi ya. Oke, sudah keluar. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, teman-teman, kita bakal baca satu persatu. Di sini saya melihat bahwa Ten of Cups ya, hal yang menarik perhatian dia dan menarik perhatian dia ke kamu adalah di sini dia merasa bahwa kamu itu pantas dijadikan sebagai pasangan, pantas dijadikan sebagai seorang pasangan yang nanti akhirnya masuk ke jenjang pernikahan. Karena bagaimanapun juga dia berpikir tentang menikah ya, dia berpikir tentang menikah. Di sini dia membayangkan juga bahwa ketika dia menjalani kehidupan ini bersama kamu, masuk ke level yang lebih tinggi, yaitu masuk ke pernikahan, dia merasa bahwa di situ dia akan menemukan kebahagiaan yang mungkin sebelumnya belum pernah dia rasakan, atau mungkin sesuatu yang mungkin belum pernah dia alami. Karena saya melihat di sini
Dia adalah orang yang pernah mengalami sebuah kegagalan di dalam kehidupannya, di dalam masalah asmaranya. Nah, ketika dia bertemu dengan kamu, ketika dia melihat kamu, mengenal kamu, semakin dekat semakin jauh, dia merasa bahwa kamu itu orangnya asik gitu loh. Nah, di sini orientasi dia adalah orientasi yang mengarah kepada hubungan yang lebih serius, hubungan yang lebih daripada sebelumnya. Jadi ada semacam niat-niat yang positif dari diri dia. Nah, sesuatu yang membuat dia tertarik dan sesuatu yang membuat dia tuh menarik perhatian kamu adalah pertama, dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang cocok, ya, cocok. Meskipun saya melihatnya belum 100%, karena mungkin tidak ada yang 100%. Karena kalau 100% itu kan berarti bisa disebut dengan sempurna. So, padahal di kehidupan kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna, kan? Oke, biarkan motor lewat dulu. Nah, jadi satu hal yang menarik perhatian dia merasa bahwa kamu itu cocok dan pantas dijadikan sebagai seorang pasangan. Ya, itu yang dia rasakan. Kemudian, saya melihat bahwa di sini ada King of Swords. King of Swords menunjukkan bahwa kamu juga orangnya termasuk orang yang mandiri. Ya, kamu orang yang mandiri, kamu orang yang tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Secara kehidupan kamu di sini, dia melihat bahwa kehidupan kamu tuh bagus gitu loh. Kamu orang yang mandiri, kamu orang yang memang bisa menjalani kehidupan sendiri tanpa harus minta bantuan ke sana ke sini segala macam. Tapi basically dia melihat itu dari diri kamu adalah sosok yang mandiri, ya. Terus kemudian di kartu ketiga ada Queen of Wands. Di Queen of Wands dia merasakan bahwa kalau di sini kan mirip-mirip ini sebenarnya. Ada semacam kemandirian yang kamu yang dilihat oleh dia, yang ada di dalam diri kamu. Nah, sekali lagi di Queen of Wands di sini juga dia merasa bahwa kamu itu orang yang punya perhatian. Dan dia butuhkan itu gitu loh. Dia butuhkan itu. Dia orang yang sebenarnya sedang sangat membutuhkan sebuah perhatian karena dia mengalami satu kondisi perjalanan hidup yang sebenarnya cukup memiliki lika-liku naik turunnya kehidupan, bahkan dia pernah mengalami suatu penderitaan yang cukup berat. Lalu kemudian dia merasa bahwa ketika dia mendapatkan perhatian dari kamu, itulah yang kemudian menarik, ya. Jadi kamu tuh mampu melakukan semacam attraction, ya. Jadi kamu mampu menarik perhatian dia. Awalnya perhatian, ya, kalau saya lihat awalnya perhatian gitu loh. Karena apa? Kamu cukup memberikan perhatian-perhatian yang membuat dia itu otomatis ketarik, ya. Dia ngerasa bahwa kok ini baik banget ya gitu loh. Karena semuanya itu pasti kan berawal dari kebaikan gitu kan. Hal-hal yang baik itu kan otomatis akan menarik sesuatu yang baik juga. Nah, intinya hal yang berikutnya yang membuat dia, kalau tadi kan pertama dia ketarik kamu karena kamu tuh sepertinya pas ya, cocok dijadikan sebagai pasangan. Yang kedua, kamu mandiri. Yang ketiga, kamu itu punya perhatian yang bagi dia itu adalah sesuatu yang istimewa, ya. Karena sekali lagi dia tuh orang yang sedang membutuhkan perhatian, ya. Jadi orang yang membutuhkan perhatian dan orang yang membutuhkan kasih sayang. Nah, di sini dia melihat bahwa kamu hadir di dalam kehidupannya dan kamu mampu memberikan sesuatu yang dia butuhkan gitu loh. Jadi di kartu ketiga saya melihatnya seperti itu. Jadi ada perhatian-perhatian yang kamu berikan ke dia. Oke. Nah, di kartu yang keempat, ya, di sini ada Four of Wands, ya. Four of Wands itu menunjukkan bahwa ada suatu kebahagiaan yang sudah dia bayangkan, ya, sesuatu yang dia bayangkan, sesuatu yang sudah dia imajinasikan, bahkan dia sudah melakukan yang namanya visualisasi. Nah, teman-teman, saya boleh sedikit memberikan gambaran, ya. Apa sih sebenarnya beda antara visualisasi dengan khayalan gitu kan? Nah, ini beda gitu kan? Beda. Ya, kalau sekedar membayangkan itu juga beda dengan visualisasi. Jadi gini teman-teman, kalau membayangkan itu kan ibarat kata kita sekedar membayangkan terus kemudian mengikuti apa yang ada di gambar otak kita gitu loh. Yang ada di otak kita atau theater of mind kita. Nah, itu sekedar muncul aja. Tetapi kalau misalnya visualisasi itu adalah sesuatu yang sebenarnya dia inginkan, lalu dia secara sengaja dia mengkonsep itu di dalam pikiran bawah sadarnya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan visualisasi. Nah,
Visualisasi adalah sesuatu yang memang disengajakan untuk diciptakan di dalam gambar pikiran dia, ya, atau di theater of mind dia, di pikiran bawah sadar dia. Dan tujuannya adalah apa? Supaya dia mampu menarik atau melakukan yang namanya law of attraction. Selain visualisasi, dia juga melakukan yang namanya afirmasi. Ya, jadi afirmasi itu adalah semacam doa, tetapi udah ada konsep yang jelas, udah ada konsep yang secara spesifik itu jelas, detailnya juga jelas, dan sebagainya serba jelas. Nah, itu sudah dia lakukan. Bahkan dia membayangkan bahwa di visualisasinya dia merasakan ada semacam keindahan, gitu kan. Keindahan, karena sekali lagi dia merasa bahwa kamu itu sosok orang yang diinginkan oleh dia, gitu loh. Nah, kalau misalnya kamu adalah cewek dan dia cowok, dia merasa bahwa sosok kamu itu sosoknya adalah keibuan. Keibuan itu kan berarti penuh kasih sayang, penuh perhatian, gitu kan, tulus, gitu kan. Terus kemudian bisa ngemong, ya. Itu yang dia rasakan. Nah, itu kalau misalnya kamu cewek dan dia cowok. Tapi kalau misalnya sebaliknya pun, ya udah tinggal dibalik aja. Kalau misalnya kamu adalah cowok dan dia cewek, berarti dia ngerasa bahwa kamu tuh kayak sosok figur ayahnya, gitu kan. Kamu ngerasa, dia ngerasa bahwa kamu tuh bisa melindungi, bisa memberikan perhatian, bisa memberikan nasihat, dan sebagainya. Nah, tetapi yang jelas di sini saya merasakan banget bahwa dia tuh merasa bahwa sosok kamu itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, kalau misalnya sekali lagi, kalau kamu perempuan, cewek, berarti kamu tuh sosok yang keibuan, dan itu yang dia butuhkan, gitu loh. Karena saya melihat di sini bahwa dia orang yang sebenarnya satu butuh kasih sayang, dan sebenarnya dia tuh orang yang tipenya manja juga sih, gitu kan. Nah, nggak ada salahnya juga kan kalau cowok tuh manja, karena saya yakin semua orang pasti memiliki perasaan manja, cuman bedanya adalah kadarnya, ya. Ada yang kelihatan, ada yang enggak, ada yang sedang-sedang aja. Nah, itu yang saya lihat. Nah, maka di sini teman-teman saya melihat bahwa di Four of Wands di sini dia merasakan bahwa ada keindahan-keindahan yang sudah dia rasakan karena memang kamu sosoknya penuh dengan perhatian dan kasih sayang dan tulus. Nah, kamu seperti dia merasa kayak menemukan sosok ibu, ya. Jadi nggak hanya pasangan tapi sosok ibu juga. Nah, di sini ada Six of Cups, ya. Bahwa dia itu juga merasakan bahwa ada kedamaian yang sudah dia rasakan, gitu loh. Jadi di sini kamu berarti sudah mampu menciptakan kedamaian, membuat dia tuh nyaman, gitu loh. Nah, itu adalah hal yang paling penting, ya. Karena apa? Kalau misalnya dia ternyata tiba-tiba kamu bikin dia nggak nyaman, dia deket sama kamu nggak nyaman, gitu kan? Saya yakin sekali bahwa itu tidak akan berlanjut, gitu kan? Tetapi bahwa di sini yang saya rasakan, dia merasakan bahwa kamu itu bisa menciptakan kenyamanan, ya, dan itu yang sangat dia butuhkan karena dia sudah nggak pengen hal-hal yang ribet, gitu kan. Ketemu dengan orang yang terlalu posesif, ketemu orang yang terlalu protektif, diktator lah segala macam. Dia sudah tidak mau hal-hal seperti itu. Dia sudah mengalami kehidupan yang cukup lelah, cukup capek, gitu kan. Nah, saatnya dia tuh benar-benar kepengen menemukan sosok pasangan yang seperti kamu, yang mampu memberikan ketenangan, kedamaian, gitu kan, terus memberikan ruang juga buat dia, gitu kan. Nah, bayangkan kalau misalnya kamu yang posesif. Kalau kamu posesif, itu artinya kamu tidak terlalu memberikan ruang gerak bagi dia. Nah, itu otomatis akan membuat dia tidak nyaman, bahkan pergi meninggalkan kamu. Tetapi di sini, di video kali ini, pada tema ini, saya melihat bahwa kamu tuh bisa memberikan keleluasaan bagi dia, kedamaian, dan sebagainya seperti itu. Nah, di situ pun kamu, mampu memberikan, ini kamu sadar atau tidak, gitu ya. Tapi, yang jelas yang kebaca di sini ada Justice, dia ngerasa bahwa, kamu tuh bener-bener bisa adil. Kamu tuh sosok yang bisa, mengerti situasi dan kondisi, tidak hanya perhatian saja, tapi kamu juga bisa bersikap adil kepada dia. Nah, itu yang membuat sebuah penilaian bagi dia, kamu memiliki nilai yang sangat bagus di mata dia. Oke? Kemudian ada The Magician. The Magician di sini berarti bahwa kamu itu termasuk orang yang kreatif, ya. Kamu orang yang kreatif. Di mata dia, kamu orang yang kreatif. Tidak hanya mandiri saja, tapi kamu orang yang kreatif. Kamu orang yang jujur.
Kamu orang yang, apa ya, kalau boleh saya bilang, memiliki kreativitas yang tidak ada habisnya, gitu loh. Dan kamu juga memiliki semangat yang luar biasa dalam hal berbisnis, dalam hal mencari uang, dalam hal urusan rumah tangga. Itu kamu juga, apa ya, mendapatkan penilaian dari dia juga, gitu loh. Oke? Kurang lebih itu teman-teman dari kartu 1 sampai dengan 7. Kita bakal melihat ke oracle card yang bakal saya keluarkan di sini. Kita akan melihat lebih jauh lagi untuk melihat hubungan kalian ke depan ini bakal seperti apa. Terus perasaan dia, yang dia pikirkan, yang dia inginkan, yang dia rencanakan, komplit banget ya. Oke. Kita akan lihat di sini teman-teman. Ada new love. Tuh kan benar apa saya bilang. Ada new love, ada attraction, ya. Engagement, express your love. Dan ada chemistry. Oke, teman-teman, saya langsung baca aja. Kita lihat di sini ya, ada new love. Itu yang memang dia inginkan. Dia kepengen suatu kehidupan baru, dia kepengen menjalani sebuah hubungan yang baru, dan semuanya serba baru, sehingga dia kepengen merasakan sebuah kehidupan yang benar-benar baru, fresh, dan benar-benar memiliki atau mendapatkan kebahagiaan, kedamaian yang benar-benar gitu loh. Itu. Nah, di sini di kartu kedua di sini attraction ya. Jadi you attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi dia merasakan bahwa kamu itu benar-benar bisa membuat dia ketarik dengan momen-momen yang sangat bagus, meskipun mungkin saat ini belum terlalu banyak momen yang bisa kalian ciptakan. Tetapi secara energi, secara hati, perasaannya, pikirannya itu sudah ketarik banget sama kamu. Ya, walaupun mungkin prosentasenya belum mencapai 100% atau 90%, tetapi semakin hari itu semakin naik. Kalau tadinya mungkin awal hanya 30%, gitu ya. Lama-lama jadi 40, 50, 60, 70. Nah, itu adalah proses yang sangat bagus. Nah, karena apa? Ini dia, saya melihat di sini, di kartu keempat, ada express your love. Jadi proses perkembangan perasaan dia terhadap kamu itu sangat cepat sekali. Yang tadinya hanya 30% gitu kan, hanya sebatas melihat kamu, dia melihat kamu tuh baik, dia melihat kamu tuh menyenangkan dan sebagainya. Tetapi lama-kelamaan prosentase itu naik dan naik. Nah, itu semua karena apa? Karena memang keberadaan kamu atau diri kamu sendiri yang memang adalah sosok yang tepat bagi dia. Ya, intinya kamu tuh orangnya baik, gitu kan, perhatian, sabar, dan bisa memberikan sebuah keleluasaan, nggak posesif. Itu yang dia rasakan. Nah, di sini saya melihat bahwa ada express your love, ya. Nah, teman-teman, tadi kan saya sudah bilang bahwa dia tuh ketarik gitu kan, terus kemudian dia membayangkan bahwa kehidupan dia bakalan asik sama kamu gitu kan. Di kartu ketika di sini ada engagement, ada pertunangan, dan itu adalah hal yang sudah dia bayangkan banget, hal yang sudah dia pikirkan banget, bahwa di situ ada pertunangan. Terus kemudian di sini ada your love life is ascending to the higher level, level of commitment. Jadi maksudnya adalah kehidupan cinta kamu atau Anda bakal meningkat atau naik ke komitmen yang lebih tinggi gitu loh, yaitu engagement. Ya, jadi sebelum kartu deretan ini keluar, di sini saya sudah menyampaikan bahwa di situ sudah ada gambaran yang dia pikirkan tentang pertunangan atau tentang pernikahan. Yang tadi saya bilang tentang visualisasi, dia sudah sampai membayangkan hal-hal yang ke situ. Nah, di sini ternyata keluar kartu engagement dan memberikan tanda bahwa di sini ada pertunangan. Naik ke level yang lebih tinggi, ke komitmen yang memang sama-sama kalian inginkan. Di sini memang bisa dibilang bukan terlalu cepat, memang cukup cepat ya. Express your love ya. Jadi saya melihat bahwa di situ tidak terlalu banyak proses gitu loh.
tidak terlalu banyak proses, tidak terlalu banyak pertimbangan. Karena saya melihat bahwa dia tuh orangnya sebetulnya banyak sekali pertimbangan, tetapi pada kesempatan kali ini ketika dia ketemu sama kamu, pertimbangan yang tadinya mungkin 10 gitu kan, kalau misalnya ada apa-apa, ya ini berkurang lah, tidak 10 lagi. Mungkin 7, 6, atau 5, atau bahkan 4. Tetapi itu adalah sesuatu yang bagus ya, progres yang bagus. Nah, di situ bisa, mudah-mudahan ini bisa memberikan apa ya, gambaran buat teman-teman bahwa oh ternyata hal-hal yang membuat dia ketarik sama kamu itu A, B, C, D seperti yang tadi sudah saya sampaikan dari awal. Nah, semoga kamu bisa mempertahankan hal itu dan terus meningkatkan sikap-sikap itu agar dia terus ketarik ya, karena bagaimanapun saya melihat di sini dia juga menyesuaikan diri ya. Dia menyesuaikan diri karena di sini di kartu kelima ada chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Jadi kalian itu memang attraction ya. Jadi ini attraction, ada kata attraction juga, di mana di situ ada semacam hukum tarik menarik yang sangat kuat, chemistry yang sangat bagus ya. Kalau sudah bicara chemistry, berarti kan ada sesuatu yang memiliki banyak kesamaan. Ada sesuatu yang memang di situ kayak klik banget. Kamu suka ini, dia suka ini. Dia kepengen begini, dia kepengen begitu. Nah, secara berpikir, mindset, ya, kerangka berpikir, cara bertindak, itu adalah ada banyak kesamaan-kesamaan yang kamu miliki antara kamu dengan dia, antara dia dengan kamu. Ya, itu yang saya lihat dari kartu Oracle Card di baris kedua. Oke, sekarang saya bakal shuffle kartu ini teman-teman ya. Ini adalah Oracle Card selanjutnya dan ini adalah Answer Card untuk jawaban-jawaban selanjutnya. Kira-kira apa yang akan dijawab oleh kartu ini untuk memberikan petunjuk lebih dalam lagi, petunjuk lebih jauh lagi buat teman-teman ya, yang memang saat ini merasa bahwa bacaan ini adalah cocok buat kamu. Energinya kamu masuk di bacaan ini atau di video ini. Oke. Kita akan keluarkan kartunya teman-teman. If you believe, compromise, trust, you ready, and yes. Oke, teman-teman di sini kalau saya lihat ya, if you believe, kurang lebih ini berkaitan dengan masalah kepercayaan. Jadi kalau kamu percaya, maka jalani terus hubungan ini, tingkatkan terus hubungan ini. Kalau kamu sudah merasa yakin, sudah jalankan terus, lanjutkan terus. Karena di sini sudah ada yes-nya. Mas Anang gimana Mas Anang? Mas Anang yes nggak? Jadi kurang lebih seperti itu. If you believe ya. Jadi kalau misalnya kamu udah merasa bahwa oh ini yakin, aku yakin, gue yakin, berarti lanjutkan saja. Terus di sini ada compromise. Nah, compromise itu berarti apa? Antara kamu dan dia berarti sudah tanpa kalian sadari, tanpa kalian sengaja, ada kompromi-kompromi yang terjadi di antara obrolan kalian, gitu loh. Kompromi-kompromi, kesepakatan-kesepakatan yang kalian tidak sadari tapi itu terjadi. Itu yang nomor 2. Nah, di situ kemudian muncul menimbulkan yang namanya trust ya, kepercayaan. Jadi di antara kalian semakin hari semakin lama tumbuh rasa percaya. Sekali lagi semuanya karena ada komunikasi, karena ada hal-hal yang boleh dikatakan kecocokan. Ya, karena dengan komunikasi itu kan kita semakin tahu satu sama lain tentang sifat, karakternya, kebiasaannya, cara berpikirnya, cara pandangnya, dan sebagainya. Nah, dari trust itu kemudian muncullah semacam kesiapan-kesiapan, you're ready ya. Kesiapan-kesiapan di mana batin, pikiran, mental, dan segala sesuatu yang otomatis menuju kepada arah yang semakin siap ya secara keseluruhan. Itu kartu yang keempat, dan yang kelima adalah yes ya, yang menunjukkan bahwa segala sesuatunya insya Allah mudah-mudahan alam semesta dan Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang kalian inginkan bersama-sama. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah komunikasi terus dibangun, dan segala sesuatunya dibangun agar masing-masing mendapatkan
chemistry yang semakin kuat ya, seperti tadi di kartu yang kelima, oracle card yang baris kedua tadi ya. Oke, nah teman-teman kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bacaan ini bisa memberikan sesuatu atau energi yang menyemangati teman-teman untuk melangkah lebih daripada sebelumnya, membangun segala sesuatu yang memang kalian inginkan, dan kemudian mendapatkan restu dari Tuhan, izin dari Tuhan, dan alam semesta semuanya mendukung. Well, teman-teman, saya rasa cukup itu dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa buat kamu yang kepengen melakukan personal reading, self-healing, dan spiritual coaching, silahkan untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di pojok kiri atas di sini, atau di kolom komentar, dan juga di kolom deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban, dan sampai jumpa.